Salam satu jiwa Arema. Jumpa lagi bersama kami dari Yongisnadi.net. Seperti biasa, program kolaborasi kami dengan teman-teman RCB FM akan menganalisa pertandingan Arema FC di kompetisi Liga 1. Seperti kita ketahui, di laga terakhir Arema bermain imbang dengan Bayangkara dengan skor 1-1. Mungkin pasti di benak teman-teman, duh main derek, aduh bla 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 bla. Wajar sih, karena memang tidak memuaskan secara permainan, memang tidak memuaskan. Tapi bagaimanapun itu, satu poin tetap harus disyukuri daripada kita tidak dapat poin. Memang di dua laga kita belum menang, 2 kali imbang, dan kita bisa lihat bagaimana progres di pekan-pekan berikutnya. Hari ini kita secara khusus kita ngobrol soal pertandingan melawan Bayangkara FC. Teman-teman boleh kecewa, tapi mari kita coba melihat dari babak pertama. Kalau kami ada sudut pandang sendiri bagaimana kita boleh kecewa, tapi kita juga harus tetap paham bagaimana strategi bola itu berjalan sepanjang 90 menit. Di babak pertama, Arema FC cenderung tetap dengan pakem 4-2-nya dengan menempatkan Dedik dan Fortes di depan, kemudian Rafli menggantikan posisi Feby Eka di posisi sayap kiri, Yudo di kanan, dan Sergio Silva main sejak menit pertama. Selebihnya tidak ada perubahan, hanya duet Hanif dan Renzi di lini tengah. Yang mengejutkan memang Rafli dipasang sebagai sayap kiri. Tapi menariknya, Bayangkara FC ini melakukan bahasa kami adalah kontra strategi. Mereka ini berpakem 4-3-3, sering pakai 4-3-3 atau bahkan 3-4-3 atau 3-5-2. Dan selalu menempatkan Renan Silva bermain. Ketika mereka bermain 4-3-3, mereka akan menempatkan Renan Silva sebagai gelandang serang. Tapi menariknya kemarin, coach Bayangkara ini lebih menempatkan 3 gelandang yang itu cenderung bertahannya lebih kuat. Satu bertahannya lebih kuat, ada Liu Jun di situ, ada Hargianto dan ada Evan Dimas. Dan tiga-tiganya ini bisa megang bola semuanya. Kuat di penguasaan bola tiga-tiganya ini. Ini kontra strategi yang dilakukan oleh Bayangkara FC. Mereka sadar bahwa Arema mungkin akan lebih bermain direct. Tidak lama memegang bola, tapi akan lebih direct. Lebih ke depan, memanfaatkan kecepatan sayap, memanfaatkan body balance-nya Fortes, yang kemudian berharap bisa cipta gol. Nah, Bayangkara mencoba menetralisir itu. Kedua tim sejak babak pertama sama-sama menerapkan zona marking. Lihat, tidak ada press tinggi di lini pertahanan masing-masing. Zona marking saja ketika di tengah. Jadi bola itu lebih banyak bergulir di tengah karena mainnya di zona marking. Per zona ini mereka marking, sehingga pergerakannya ini keduanya tidak begitu apik gitu loh. Cenderung membosankan di babak pertama. Jarang kok peluang. Yang paling emas ya peluangnya Rizky Duil melalui tendang, itu pun melalui tendangan bebas. Selebihnya tidak ada. Kalau bagi pencinta sepak bola yang cepat, kemarin memang membosankan, tapi di situ ada adu strategi. Kedua pelatih ini tidak membiarkan masing-masing berkembang. Arema tidak berkembang dengan rencana direct play-nya langsung ke depan. Bayangkara juga tidak berkembang karena mereka juga ditahan di lini tengah. Jadi mereka hanya bisa menyerang melalui sayap. Beberapa kali mereka melalui sayap itu pun bisa dinetralisir oleh kedua sayap. Ezekiel sendiri mampu dijaga dengan baik oleh Sergio Silva di babak pertama. Sudah tidak ada peluang berarti gitu kan dari kedua tim. Masuk di babak kedua, Bayangkara FC melakukan beberapa perubahan. Salah satunya mereka mulai menerapkan press tinggi. Jadi Arema membawa bola dari lini belakang, mereka press tinggi. Ini yang kemudian memaksa Arema harus melempar bola ke depan. Di-press tinggi oleh Z, di-press oleh Andi, di-press oleh Dendi Sulistiawan, di-press, akhirnya terpaksa harus melempar bola lagi ke depan. Kemudian Dendi Santoso dimasukkan. Ini mengubah cara bermain Arema karena Dendi punya pengalaman tentu saja, punya visi bermain lebih baik sebagai seorang gelandang. Dia dimainkan sebagai seorang gelandang serang. Aliran bola mulai lebih baik.
Di sini Bayangkara FC kemudian melakukan kontra strategi lagi. Mereka memasukkan TM Ihsan dan Wahyu Suboseto yang itu notabene adalah pemain tengah. Mereka ingin menguatkan lini tengah dengan menumpuk pemain yang punya daya juang lebih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya Hargi ini kuat dalam pegang bola, sementara Ihsan ini kan kuat dalam duel. Sementara Wahyu Suboseto juga lebih lincah untuk menyerang. Nah, hasilnya justru Bayangkara yang kemudian menuai hasil. Nampaknya Eze sudah paham bagaimana ketika crossing itu datang. Jika di babak pertama dia selalu dikawal oleh Sergio Silva, di babak kedua ini dia ketika ada crossing menjauh dari Sergio. Itu yang terjadi di gol pertama. Cerdik, apakah salah Sergio? Saya pikir tidak. Apakah salah Bagas? Saya pikir juga tidak. Tapi kecerdikan Eze yang memang sengaja menjauh dari Sergio, sehingga bola itu datang. Secara fisik Eze lebih kuat daripada Bagas, lebih tinggi, yang boom. Maringa sudah mencoba tapi memang penempatan bola dari hasil sundulan Eze itu cukup bagus sehingga membuat 1-0. Evaluasinya tentu komunikasi antara Sergio dan Bagas. Kondisi-kondisi ini akan terjadi pada pertandingan-pertandingan yang selanjutnya ketika striker lawan itu punya postur yang tinggi. Mungkin mereka akan menjauh dari Sergio ketika bermain karena di situ akan duel, dan ketika duel tinggi ketemu tinggi, posisi nggak bagus ya, kemungkinan duelnya kalah, tetap kalah atau 50-50. Hanya memang ada satu evaluasi yang harus diberikan pada sisi kanan pertahanan Arema. Rizky Dwi 2 kali jebol dari crossing. Pertama crossing gol pertama, kemudian crossing yang gol kedua tapi kemudian memang offside dan batal terjadi gol. Ini dua-duanya dari sisi itu. Tidak heran kalau kemudian dia diganti oleh Dev dan VBK yang masuk bersamaan, yang membuat Renzi harus bermain sebagai bek kanan. Pergantian ini menetralisir serangan Bayangkara dari sisi sayap. Peluang yang akhirnya terjadi golnya Dendi. Tapi mohon maaf, dari pandangan kami sebenarnya gol Fortes itu gol beruntung, karena gol Dendi itu gol beruntung karena Fortes sebelumnya dari tayangan ulang cukup jelas dia berada pada posisi offside. Ya beruntung kita saja karena hakim garis tidak mengibarkan bendera tanda offside. Tapi kalau harus jujur, gol itu berbau offside. Maka tidak salah ketika coach Bayangkara juga mengeluhkan bahwa gol Arema itu gol offside. Selanjutnya sebenarnya peluang menang itu ada ketika menit 12-13 menit terakhir di pertandingan. Bayangkara main 10 orang, Arema unggul pemain, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Bayangkara meskipun 10 pemain, mereka tidak memperkuat pertahanan, tapi memperkuat penyerangan. Yang Renan Silva justru dimainkan. Posisi ini membuat Bayangkara sebenarnya hanya memainkan 2 pemain tengah, sementara Arema punya 3 pemain tengah. Tapi nampaknya di 10 menit terakhir Arema cenderung gerusa-gerusu maini. Ingin ayo ciptakan gol karena kita unggul pemain. Padahal jika lebih sabar, buktinya ada 1 atau 2 momen ketika Arema lebih sabar itu bisa membuild up baik dari belakang. Sayangnya itu tidak terjadi. Harusnya karena Bayangkara hanya meninggalkan 2 pemain tengah saat itu, Wahyu Suboseto sama Evan Dimas, sementara Arema punya Hanif, Dev, dan Dendi. Ketika lebih tenang, harusnya lini tengah itu pasti menang kok, karena sudah menang secara jumlah, tapi ini tidak terjadi. Ini yang bagi kami kecewa, tidak bisa memanfaatkan 10 menit akhir ketika unggul jumlah pemain, tapi serangannya justru tidak, cenderung sporadis, tidak menemui sasaran yang jelas. Titik ini kami kecewa. Itu satu. Kedua, kemarin entah terjadi apa, kualitas passing Arema ini memang buruk lah, lebih jelek daripada kemudian pertandingan pertama. Tanggung, salah passing dasar salah gitu kan. Memang ada beberapa faktor yang bisa kita lihat. Pertama, tentu tentang ketika main sore dengan kelihatan cuaca lebih panas, mungkin ada pengaruh. Tapi ini bagi saya hanya untuk pemain asing, karena pemain Indonesia lainnya sudah adaptasi dengan kondisi ini. Kemudian 2, memang Pakansari jika dibandingkan dulu ketika Arema lawan PSM dan kemarin ketika lawan Bayangkara, ini kelihatan rumputnya beda. Tidak enak gitu buat bola-bola pendek. Bisa aja ini faktornya, tapi ada beberapa momen yang memang passingnya tuh tanggung, ragu-ragu, yang kemudian bisa membahayakan gawang lawan.
Ini yang kemudian harus jadi evaluasi. Eduardo silakan kemudian memainkan formasinya, memainkan strateginya. Tapi di pekan berikutnya, di pekan ketiga lawan PSS Sleman, tentu pressure Aremania akan semakin tinggi karena mereka berharap Arema menang, apalagi lawannya secara kualitas mungkin lebih di bawah Bayangkara FC para pemainnya. Apalagi PSS Sleman kemarin kalah juga, sedang sakit hati lah karena kalah di menit-menit terakhir, sementara Arema juga butuh poin. Ini harus dievaluasi. Apa yang terjadi di Bayangkara jangan kemudian terulang lagi. Jikalau memang kemudian PSS Sleman nanti memakai model yang sama seperti Bayangkara, memasang 3 gelandang yang memiliki kekuatan bertahan yang cukup baik, ya Arema harus cepat adaptasi. Karena jangan menunggu lama gitu loh untuk kemudian ini mengubah formasi saja, tidak perlu mengganti pemain karena awal-awal gak mungkin mengganti pemain. Ini harus jadi evaluasi oleh tim pelatih, terutama oleh Eduardo Almeida, karena saya yakin di pekan ketiga lawan PSS Sleman pressure Aremania kepada tim ini akan lebih tinggi karena mereka berharap tim ini bisa menang, bisa mendapatkan 3 poin. Itu yang pasti akan terjadi di pekan berikutnya.